بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada poin kedua dari perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Yang pertama disebutkan oleh beliau al-ilmu, yang kedua as-saniyah al-amalu bihi, yang kedua al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut, ya, beramal dengan ilmu tersebut. Kata beliau, kata Syekh, fal amalu huwa samaratul ilmi. Amal adalah samaratul ilmi, buah dari ilmu. Oleh karenanya sebagian orang Arab mereka mengatakan apa? Al-ilm bila amalin kasyajaratin bila samarah. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Sehingga sekecil apapun suatu pohon, tatkala pohon tersebut nampak adanya buah, maka pohon tersebut akan terasa indah. Demikianlah ilmu seseorang. Sedikit apapun ilmunya dia, namun tatkala nampak pada sosok dia tadi al-amalu, maka orang tersebut akan terasa indah. Ini hal yang perlu diperhatikan bagi para penuntut ilmu. Wal ilmu maqsudun li ghairihi. Ilmu itu adalah sesuatu yang diinginkan untuk perkara yang lain. Jadi ilmu tadi bukanlah inti, namun inti yang dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-amalu. Itu yang diinginkan. Dunia itu negeri untuk beramal. Nah, wasilah untuk bisa beramal dengan benar, wasilah untuk beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik, adalah al-ilmu. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu harus ada sebelum berucap, sebelum berkata, sebelum beramal. Fahuwa bimanzilati syajarah. Sehingga ilmu tersebut berposisi ibarat suatu pohon. Wal amalu bimanzilati tsamarah. Sedangkan amal berposisi seperti buah. Jelas? Antum nanam suatu pohon, yang antum inginkan apa? Buahnya atau pohonnya? Orang kalau bertani, yang diinginkan oleh pertanian adalah hasil panen dari suatu tanaman tadi. Nah, hasil panen dari suatu batang adalah buah. Itu rata-rata petani, ya. Walaupun ada petani yang kadang bukan menginginkan buah. Ada. Farhan, petani apa? Petani apa? Tebu. Oh, tebu. Tebu bahasa Arabnya kasab.
Qasbus sukar. Ya. Apalagi yang petani tapi dia tidak menginginkan buah. Petani apa? Petani sawit, buah sawit. Hah? Ubi. Ubi buah atau itu? Hah? Akar. Umbi itu karet. Nggak usah jauh-jauh. Kita di Sumsel ini banyak karet. Ya. Nggak ada orang ngambil bawah karet itu. Yang diinginkan getah. Ya. Namun min babil ghalib. Ketika disebutkan seperti ini ya ikhwan, ini namanya apa? Suatu yang ma'ruf. Ya. Min bab at-taglib. Ya. Dominannya orang kalau nanam pohon yang diinginkan buah. Fala budda ma'al amal bidinil islami minal amali bihi. Maka harus bersamaan ilmu tersebut ya, ada pengamalan terhadap agama Islam. Harus ya. Fa innal ladzi ma'ahu ilmun, sesungguhnya orang yang punya ilmu wala ya'malu bihi, dan tidak mengamalkannya, syarrun minal jahil, lebih buruk dibandingkan orang yang bodoh. Ada orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, ini orang lebih buruk dibandingkan orang yang bodoh. Terkadang orang yang bodoh dikasih uzur bisa babi jahlihi, namun orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak beramal dengan ilmunya ini buruk. Kenapa dikatakan buruk? Dikarenakan telah tegak hujjah pada dia, sudah ada cahaya ilmu pada dia, wala ya'mal bihi. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, asyaddan nasi azaban alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmihi. Manusia yang paling keras azabnya adalah seorang alim lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemanfaatan dengan ilmunya. Wallahu alam bihal hadzal hadis. Ya. Wallahu alam bihal hadzal hadis. Ya. Karena di sini tidak disebutkan di ta'liq dan yang lainnya. Ini karya Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, memungkinkan ya ikhwan beliau menulisnya minal hifzi, dari hafalan. Ya. Memungkinkan. Jadi tidak disebutkan referensi dan yang lainnya. Dulu ketika kita belajar hasyiah kitab tauhid, kata mudaris guru kami dulu, dua kiranya hasyiah beliau ini ada yang mentaklik, mentahkik, mentakhrij, sehingga lebih memudahkan bagi para penuntut ilmu. Sama seperti Tanbihatus Saniyah di Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid. Ya. Itu tidak ada yang mengkhidmat. Alhamdulillah dikhidmat oleh Syekh Yasin Al-Adani. Ya. Sudah masuk 2/3 kitab. Qadarullah beliau meninggal, namun sudah dicetak juga, ya, dilengkapi ya, dan dicetak. Nah, ini juga termasuk Hasyiah Al-Usul As-Salasah dan yang lainnya. Wa huwa ahadu salasah alladzina akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum awwalu man tusa'ar bihimun nar. Dia orang yang tidak beramal dengan ilmu itu
adalah termasuk salah satu dari 3 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah orang yang pertama kali neraka itu dinyalakan. Jadi neraka dinyalakan untuk mereka. Siapa itu? Orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Itu seorang alim atau qari. Kenapa dikatakan tidak mengamalkan ilmunya? Mereka sudah tahu tentang ilmu ikhlas, ya, namun mereka tidak ikhlas. Waqad qil, dikatakan oleh seorang penyair, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Seorang alim dengan ilmu tersebut lalu tidak diamalkan sama dia, mu'azzabun, maka dia diazab min qabli ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala. Jelas, orang yang punya ilmu dan tidak diamalkan sama dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala duluan. Tadi ada seorang alim, hafizul Quran, qari'un li kitabillah, alimun, ya. Dia mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu, aku ajarkan, namun tidak mengamalkan permasalahan ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia tahu tentang ikhlas namun tidak diamalkan, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Sehingga bagi penuntut ilmu, kalau antum pengen indah, pengen bagus, ya, keseharian antum punya ilmu diamalkan. Di antara bentuk pengamalan ilmu, nah, ketika waktu-waktu sholat, ya, bergegas musabaqah, bersegera. Bainal adzan wal iqamah, antum sudah baris baca Al-Quran, qiraatul Quran. Jangan diikuti jejak-jejak langkah-langkah syaitan yang membuat antum malas, ya. Syaitan itu ada dari kalangan jin dan manusia, ya. Kalau dari kalangan jin itu, kata para ulama, bisa antum kadang tangkis dengan qiraatul Quran. Kalau dari kalangan manusia itu lebih besar, dibacakan Al-Quran dia tidak lari, ya, malah ngasih syubhat. Wallahu ta'ala al-musab. Cukup 1 poin kita kaji, insyaallah kita lanjutkan kitab yang berikutnya, Syarah Bulughul Maram.